Nusantara. Metode yang kami gunakan adalah metode Cummins. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok yang melakukan analisis clustering pada perjalanan wisatawan Nusantara. Kelompok di dalamnya ada Tika Sofiana, Wahyu Hidayat, Muhammad Noval, dan Hanafi Rici Ramadan. Selanjutnya saya akan langsung membahas pada studi kasus. Penelitian ini berkaitan dengan tingkat perjalanan wisatawan di setiap provinsi di Indonesia dengan data yang didapat dari web bps.go.id, dan tujuan penelitian ini untuk mengelompokkan data dan setelah itu menganalisis pada masing-masing klaster menggunakan aplikasi RStudio. Saya tampilkan berikut adalah data awal yang kita ambil dari web tersebut. Berikut adalah data yang kami ambil. Dari data inilah yang akan kami gunakan untuk mengklasterkan kelasnya. Untuk menunjukkan di mana kelasnya, yaitu adalah pada kolom provinsi. Pada kolom provinsi ini adalah kolom kelas, dan untuk atributnya adalah pada jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada kolom tahun 2019, kolom 2018, dan kolom 2017. Selanjutnya, sebelum kita melakukan import data Excel ke dalam aplikasi RStudio, kita harus melakukan install paket. Untuk install paket apa saja dan bagaimana perintahnya, saya tunjukkan dengan screenshot perintah seperti gambar. Untuk yang pertama, kita harus install cluster. Bertujuan untuk clustering dengan perintahnya library cluster. Yang kedua, kita install fact2extra. Tujuannya untuk clustering visualisasi dengan perintah library fact2extra. Yang ketiga, kita install paket tdFirst untuk clustering atau proses clustering dengan perintah library tdFirst. Untuk langkah berikutnya, kita baru import data ke dalam RStudio dengan perintah sebagai berikut. Kita masukkan perintah data read.csv file choice header true, dan lalu kita untuk memastikan atau melihat data yang sudah kita import dengan perintah view data. Maka hasil yang keluar akan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk membuat cluster yang kita butuhkan hanyalah data numberic. Maka dari itu kita membuat ulang data yang mengandung data numberic saja. Berikut perintah-perintahnya. Untuk membuat data numberic saja, kita dengan perintah data.numeric data 2.24. Maksud dari 2.24 adalah mengambil data yang awal, yaitu data pada kolom kedua yang berisikan tahun 2019, kolom ketiga berisikan tahun 2018, dan kolom ketiga tahun 2017. Dan untuk melihat hasilnya, kita menggunakan perintah view. Hasilnya akan seperti pada gambar. Yang keempat, kita melihat kelengkapan data menggunakan sintaks sebagai berikut. Berikut adalah sintaks untuk melakukan atau melihat data kelengkapan data. Dan untuk melihat apakah sudah lengkap, kita menggunakan perintah summary data.numeric. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Jika hasilnya tidak ditemukan nilai NA, berarti data tersebut sudah lengkap. Dikarenakan skala nilai atribut data berbeda, maka akan dilakukan transformasi untuk menyamakan skala dari nilai atribut. Sintaks yang digunakan menggunakan scale. Maka perintahnya seperti ini pada gambar. Di sini ada data.numeric 1.23. 1.23 itu adalah kolom pertama sampai dengan kolom ketiga. Dari kolom tersebut maka akan diambil datanya. Kolom pertama itu adalah data yang baru, yaitu
kolom tahun 2019, kolom kedua tahun 2018, dan kolom ketiga adalah tahun 2017. Dan untuk melihat menggunakan sintak view data fix, maka tampilannya akan seperti ini. Maka saya akan tunjukkan data yang sudah ditransformasikan. Menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan elbow dan silhouette. Nah, berikut perintah-perintahnya untuk menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan metode elbow dan jumlah klaster terbaik menggunakan metode silhouette. Baik, dari fungsi kedua coding tersebut sebelah sini, yang pertama menggunakan metode elbow dan silhouette, nantinya ini akan menampilkan grafik seperti gambar di sini. Yang sebelah kiri ini menggunakan coding elbow yang tadi, jadi gambarnya ini lebih cenderung ke bawah, jadi seperti menyerupai siku, jadi lurus. Sedangkan untuk metode silhouette, grafiknya berlawan seperti dari yang elbow, jadi ini akan menjorok ke atas. Dan kebetulan rata-rata klaster terbaiknya ada di angka 2, bisa dilihat dari sini. Berdasarkan output yang ada, metode elbow dengan nilai klaster yang turun secara drastis dan membentuk siku, yaitu terdapat pada klaster di angka 2. Kemudian berdasarkan metode silhouette diperoleh klaster 2. Jadi keduanya sama. Dari grafik ini menampilkan hasilnya sama. Dari kedua metode tersebut nilai klaster yang terbaik adalah 2. Jadi rata-rata nilai klaster yang paling baik ini ada di angka 2 sesuai dari jumlah klasternya. Selanjutnya menentukan klaster menggunakan metode K-means. Baik, untuk menentukan bisa dilihat seperti perintah coding berikut. Jadi ini ada angka 2. Angka 2 ini dapat dari hasil mencari klaster terbaik menggunakan elbow atau silhouette, seperti dari angka grafik yang tadi ini sesuai yang sudah ditunjukkan. Angka 2 ini didapat dari silhouette menggunakan perintah, saya ambil dari contoh menggunakan perintah metode elbow. Jadi yang ini tidak perlu menggunakan keduanya, jadi salah satu saja. Dari sini saya mengambil dari metode WSS atau within sum of square atau elbow, metode elbow. Baik, selanjutnya ini ada angka 2 yang didapat, ditulis di sebelah sini, diselipkan di codingnya. Lalu selanjutnya hasil dari pengklasteran menggunakan metode K-means. Hasil dari pengklasterannya seperti demikian, bisa dilihat di layar. Jadi ini angkanya masih menggunakan data dari transformasi. Jadi nilainya ada ukurannya 4 dan 30. Ya, ini perbedaannya jika masih menggunakan rata-rata hasil transformasi, di angka hasilnya masih nominalnya masih terlihat kecil, jadi belum seperti data realnya. Melihat hasil clustering secara grafik atau visual, bisa dilakukan dengan perintah berikut: fwish underscore cluster final data fix. Nanti hasilnya akan tampak di layar seperti ini. Jadi ini ada dua warna, warna biru dan merah ini termasuk jenis klasternya, jenis jumlah klaster yang jadi nanti ada dua. Jadi di gambar ini bisa terbagi menjadi dua. Dan untuk titik-titik yang di dalam kotak warna biru atau merah muda ini adalah jumlah anggotanya, titik-titik di sebelah sini. Dan melihat hasil klaster dalam, bisa dilihat untuk perintahnya. Perintah kodenya bisa diketikkan seperti ini. Final akhirnya adalah nama tabelnya, kemudian data,
.frame data fix final cluster. Dan untuk melihat menampilkan hasil tabelnya bisa ditulis final view final akhir. Jadi ini final akhir nama tabel yang tadi sudah dituliskan seperti yang di atas ini. Oke. Hasilnya akan seperti demikian, seperti layar. Nah, ini hasilnya masih seperti tadi ya, menggunakan hasil transformasi, maka nilainya masih cenderung kecil, negatif 0, dan lain-lain seperti di tampilan gambar. Untuk di sini sudah terbagi juga di nomor 1. Final clusternya masih di cluster 2, nomor 2. Final clusternya masih 2 dan seterusnya. Dan ini yang masih nomor 11, 12 dan 13 ini termasuk cluster nomor 1. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan analisis membuat hasil kesimpulan dari beberapa clustering. Jadi kesimpulan, namun kita harus mengembalikan data sebelum ditransformasikan dengan melihat deskripsi data setelah diklasterkan dengan cluster. Bisa dituliskan, diperhatikan dengan kodenya data numerik 1:3. Ini adalah kolom dari tabel yang tadi. Jadi ini menunjukkan yang bisa diproses itu hanya angka yang numerik, data numerik. Ini ada di kolom 1 dan 3. Selanjutnya hasil deskripsi data setelah di-clustering. Baik, di sini setelah berhasil, maka hasilnya akan berbeda. Udah tidak seperti yang tadi, angkanya sudah bulat secara data real, sudah tidak 0, dapat disimpulkan rata-rata per tahun dari setiap klaster. Simpulannya bahwa klaster 1 itu memiliki jumlah perjalanan wisatawan yang tinggi di tahun 2017, 2018, 2019, dan di klaster kedua jumlah perjalanan wisatawan berkurang dari rata-rata di tahun tersebut. Maka dengan hasil tersebut, pengurus wisata di setiap provinsi dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisata. Dapat meningkatkan perjalanan jumlah wisatawan. Jadi untuk pengurus wisata bisa dilakukan seperti contohnya pembenahan atau promosi atau perbaikan agar lebih menarik para wisatawan untuk berkunjung dan meningkatkan jumlah kunjungan di rata-rata dari tahun ke tahun. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata terdapat tutur kata yang kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.